Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Tepatnya kita akan belajar tentang formatting cell atau editing tabel pada Microsoft Excel. Nah, di sini kalian bisa buka halaman 24. Di sini kalian bisa mencoba-coba setelah mengetik data ini, kalian bisa mencoba-coba untuk memotong, cut, atau mengcopy, menggandakan, dan menyisipkan sel baru. Nah, bagaimana maksudnya? Langsung saja Pak Agung akan praktekkan Microsoft Excel seperti ini. Nah, perlu kalian ketahui, di dalam Microsoft Excel, di sini terdapat kolom dan baris. Kolom itu yang seperti ini. Nah, turun seperti ini namanya kolom, dan yang seperti ini namanya baris. Jadi kalau misalnya Pak Agung membuat tabel dimulai dari C2 seperti ini, dan Pak Agung seleksi seperti ini, dan Pak Agung tambahkan border di sini. Nah, ini dinamakan, maaf, harus lebih tebal dikit ya biar kelihatan. Nah, Pak Agung buat tebal sekali biar kelihatan bedanya. Oke. Nah, ini dinamakan sebagai 4 baris, 1, 2, 3, dan 4, dan 3 kolom, 1, 2, dan 3. Nah, misalnya sekarang akan Pak Agung tulis di sini nomor, dan di bawahnya ada angka 1, 2, dan 4. Misalnya seperti ini. Terus di sini ada kolom A, dan di sini ada kolom C. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini Pak Agung akan mencoba untuk menyisipkan baris. Jadi setelah angka 1 dan 2 harusnya kan angka 3 di sini. Nah, kita akan mencoba menyisipkan baris di sini. Caranya bagaimana? Kita cukup menyeleksi di bagian sini. Kita seleksi seperti ini. Yang di nomor 4, kita klik kanan, insert, dan shift cell down untuk menambahkan baris. Seperti ini. Nah, jumlah baris yang akan ditambahkan adalah hanya 1 baris. Kenapa hanya 1 baris? Karena yang kita seleksi hanya 1. Kecuali kalau misalnya kita seleksi 2 baris seperti ini, kita klik kanan, insert, shift cell down, dan OK. Nah, maka yang turun juga sama, 2. Seperti itu. Nah, karena kita akan menambahkan angka baris ketiga di sini, berarti kita cukup menyeleksi 1 saja, klik kanan, insert, dan shift cell down. Nah, seperti itu. Baru kita bisa mengetikkan angka 3 di sini. Nah, sama halnya dengan shift cell down, yang ini kita sekarang akan menambahkan kolom. Kolom A seharusnya di sebelahnya bukan kolom C, tapi kolom B dulu. Nah, berarti kolom C ini akan bisa kita geser. Caranya bagaimana? Kita seleksi dulu kolom C-nya, klik kanan, insert. Nah, ini menggunakan shift cell right. Oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah ada, baru kita bisa mengetikkan kolom B di sini. Nah, jelas bukan? Mudah sekali Bang rasa. Langsung saja kita mengarah ke tugasnya. Nah, di tugas ini kalian membuat tabel dengan jumlah baris 7 dan jumlah kolom 4. Maksudnya bagaimana itu Pak Agung? Nah, maksudnya seperti ini aja. Nah, kalau misalnya sama Pak Agung disuruh membuat baris 7 dan jumlah kolom 4, sudah langsung tinggal segini aja. Barisnya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kolomnya sejumlah 4, berarti mengarah ke kanannya 4. Kalau sudah, kita kasih border. Nah, seperti ini. Bordernya lebih tebal ya, biar lebih terlihat jelas. Kita pilih yang ini. Oke. Nah, ini maksudnya adalah jumlah kolomnya 4, jumlah barisnya adalah 7. Nah, seperti itu. Yang di bawahnya juga sama, jumlah baris 4 baris dan jumlah kolom 2. Sama seperti yang tadi. Yang ini juga sama. Nah, nanti tugas kalian saat akan melakukan penilaian, nah Pak Agung akan menguji kalian bagaimana menyisipkan kolom. Jadi kalau misalnya di sini Pak Agung tulis 1, 2, di sini ada 5 dan ada 6. Tugas kalian bagaimana kalian bisa menyisipkan ini. Tapi itu nanti saat misalnya sudah ada penilaian dari Pak Agung. Nah, seperti itu untuk tugas ke
tugas editing tabel pada MS Excel. Nah, seperti itu. Yang di bagian bawah itu adalah mengetik bagaimana kalian bisa memberikan formula secara mudah. Formula ini formula sederhana saja. Jadi di sini ditulis, nah untuk kolom seperti ini. Bentar, ini Pak Agung hilangkan dulu, Pak Agung pindah sheet saja. Nah, kita akan mengetikkan data angka 100, 200, 300, 400, dan 500. Pak Agung akan ngasih contoh sedikit saja. 100, 200, 300, 400, dan 500. Misalnya seperti ini. Nah, kalian bisa teruskan langsung sendiri. Terus data angkanya di sini ada 1, 2, 3, 4 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu bisa kalian teruskan sendiri. Nah, sekarang Pak Agung akan memberikan contoh menggunakan perhitungan rumus sederhana melakukan perkalian. Nah, bagaimana caranya? Nah, perlu kalian ketahui, setiap mengetikkan rumus di dalam Excel itu harus dimulai dengan tanda sama dengan seperti ini. Nah, sama dengan. Setelah itu kita bisa klik angka yang akan kita bagikan. Nah, ini diklik. Nah, akan muncul C3. Kenapa C3? Karena angka 100 ini ada di kolom C baris ketiga. Nah, setelah itu untuk perkalian kita menggunakan tanda bintang di keyboard. Nah, bintang dikalikan D1, maksudnya dikalikan 1. Nah, kenapa keluarnya D3? Karena 1 ini ada di kolom D baris ketiga. Kalau sudah, kita tekan enter. Nah, maka hasilnya akan keluar angka 100. Berarti 100 kali 1 memang 100. Kalau sudah selesai, satu saja, arahkan kursor mouse kalian ke sini. Nah, sampai tanda plus, kita klik dan kita drag seperti ini. Nah, hasilnya akan keluar. Ini merupakan perkalian dari angka ini dan ini. Seperti itu. Mudah sekali bukan? Kalau sudah selesai, silakan kalian seleksi seperti ini dan kalian beri border. Nah, itu untuk tugas formatting tabel. Nah, seperti itu tugasnya. Mudah bukan? Nanti di penilaiannya, di evaluasinya, Pak Agung akan menguji kalian bagaimana kalian menggunakan rumus-rumus selain perkalian. Jadi kalau misalnya tambah itu bagaimana, minus itu bagaimana. Nah, itu kalian bisa pelajari atau kalian bisa mencoba di halaman ke-32. Ini dia. Nah, untuk penjumlahan menggunakan plus, untuk pengurangan menggunakan main, untuk pembagian menggunakan ini, dan perkalian menggunakan bintang. Seperti itu anak, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.